Kali ini, kita bakal ngomongin sesuatu yang lagi marak terjadi di tengah masyarakat. Perselingkuhan. Ini adalah fenomena yang bikin gregetan dan di video kali ini, kita bakal buka isi kepala orang yang suka selingkuh. Banyak dari kita mungkin mikir, kok bisa ya seseorang yang katanya sayang sama pasangan, tega-teganya cari kebahagiaan di luar sana. Lebih parah lagi, mereka kayaknya nggak bisa setia tapi ngarep hidupnya tenang dan bahagia. Padahal, kebahagiaan itu didapat dengan cara menyakiti orang yang seharusnya paling mereka jaga, yaitu suami atau istri mereka. Kenapa mereka selingkuh? Orang yang hobi selingkuh itu seringkali nggak puas cuma dengan satu peran. Di rumah, mereka mungkin jadi suami atau istri yang baik. Tapi di luar, mereka haus akan validasi, petualangan, atau perasaan baru. Jadi sebenarnya, apa aja yang ada di kepala si tukang selingkuh? Pertama, mencari self-worth dari pihak ketiga. Ini bukan soal cinta ke pasangan, tapi soal cinta pada diri sendiri yang kosong. Mereka merasa nggak cukup baik, nggak menarik, atau nggak penting di mata pasangannya. Akhirnya, mereka cari orang baru yang bisa kasih boost ego, bilang mereka keren, cantik, atau ganteng. Boom! Perasaan berharga itu didapat, tapi menukarnya dengan kesetiaan. Kedua adalah sensasi adrenalin rush. Hubungan yang sah itu kadang terasa flat atau predictable. Nah, buat si cheater sejati, selingkuh itu kayak main game dengan level tertinggi. Ada ketegangan, ada rahasia, rasa takut ketahuan, tapi justru itu yang bikin excited. Rasa bersalah mereka kalah sama dopamin dari petualangan terlarang. Banyak yang selingkuh bukan karena pasangannya kurang, tapi karena mereka bosan. Hubungan yang sudah stabil, aman, dan rutin itu dianggap monoton. Mereka butuh adrenalin, sensasi ketahuan yang memacu jantung, dan perasaan kembali jadi buruan yang bikin mereka merasa hidup dan menarik lagi. Analoginya kayak main game yang sudah tamat, terus mereka malah cari bug atau cheat baru biar permainannya jadi seru lagi, padahal tahu risikonya bisa di-ban permanen. Ketiga adalah the ego booster atau pemompa ego. Bagi sebagian orang, selingkuh adalah bukti bahwa mereka masih laku dan punya daya tarik, terlepas dari status pernikahan. Dipuja orang baru, diberi perhatian yang beda, itu langsung jadi vitamin buat ego mereka yang mungkin di rumah sedang merasa diabaikan atau tak dihargai. Mereka butuh validasi eksternal. Keempat, the escapist atau pelarian. Sering juga, perselingkuhan adalah cara kabur dari masalah rumah tangga yang gak pernah diselesaikan. Daripada capek berantem atau bicara serius soal masalah finansial atau komunikasi, mending cari suasana baru yang penuh tawa dan ringan. Mereka cari liburan emosional tanpa mikir konsekuensi. Kelima, gangguan kepribadian atau personality disorder. Pada beberapa kasus ekstrim, selingkuh itu bisa jadi bagian dari gangguan kepribadian tertentu. Misalnya narsistik atau narcissistic personality disorder. Merasa berhak melakukan apa saja, termasuk menyakiti orang lain. Pasangan cuma objek untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ada juga kelainan histrionik atau histrionic personality disorder yang artinya gila perhatian. Mereka harus selalu jadi pusat perhatian, dan selingkuh bisa jadi cara instan untuk dapat spotlight, meski spotlight negatif. Keenam, the born cheater atau bawaan lahir. Ini yang paling bahaya. Ada tipe yang memang dari sananya punya pola pikir narsisistik atau komitmen fobia yang parah. Mereka bukan tidak bisa, tapi tidak mau setia. Bagi mereka, pasangan itu hanyalah salah satu koleksi, dan berkhianat sudah jadi bagian dari identitas. Mereka ingin punya istri atau suami yang baik untuk citra sosial, tapi juga punya pemain cadangan untuk kepuasan pribadi. Selingkuh unik di era digital. Kalau dulu selingkuh itu cuma main mata di kantor atau ketemu diam-diam di hotel, sekarang cara mainnya sudah naik level. Berkat teknologi dan kondisi sosial, perselingkuhan jadi makin kreatif dan sulit terdeteksi. Misalnya selingkuh dengan orang terdekat, seperti mertua, adik ipar, atau ART. Ingat kasus viral yang sampai bikin kita geleng-geleng kepala? Suami yang selingkuh dengan ibu mertua atau sebaliknya, istri yang selingkuh dengan adik ipar. Yang unik dan mungkin gak disangka-sangka adalah bahwa ternyata tempat yang dianggap paling aman,
yaitu rumah sendiri atau lingkungan keluarga inti, justru jadi tempat berbahaya. Pelakunya berani mengambil risiko super tinggi karena kedekatan yang intens. Siapa sangka, orang yang kita anggap keluarga, ternyata adalah musuh dalam selimut. Selanjutnya selingkuh lewat virtual dan gaming. Gak harus ketemu fisik. Banyak pasangan yang retak gara-gara suami atau istrinya ketahuan punya istri virtual atau suami online di game RPG, atau sering video call mesra dengan kenalan dari aplikasi kencan atau media sosial, padahal statusnya sudah menikah. Perselingkuhan ini bermula dari ranah hobi atau pertemanan online yang kelihatannya inosen. Pelaku bisa merasa nggak selingkuh betulan karena nggak ada sentuhan fisik, padahal ikatan emosionalnya sudah lebih kuat dari kepasangannya sendiri. Ada juga selingkuh dengan alasan healing atau me time. Maraknya tren self-love dan healing disalahgunakan. Pelaku selingkuh sering beralasan butuh me time atau perlu space untuk healing dari toksisitas rumah tangga. Padahal, healing mereka adalah ketemu orang baru dan mencari kesenangan yang bersifat instan. Jadi, si tukang selingkuh menggunakan istilah psikologis yang lagi tren untuk menutupi perbuatan jahat. Mereka tampil sebagai korban di depan selingkuhan, padahal merekalah si pelaku utama pengkhianatan. Ini membuktikan, niat untuk khianat akan selalu menemukan jalannya. Keunikan cara selingkuh ini cuma menunjukkan betapa licinnya pikiran orang yang ingin hidup seenaknya sendiri, tanpa mau bertanggung jawab atas komitmen yang sudah dibuat. Mereka ingin bahagia di atas penderitaan orang lain. Mengapa harus berhenti? Kepada kalian yang mungkin sedang menjalani kehidupan ganda ini dan harap tenang, dengarkan baik-baik. Kebahagiaan sejati tidak akan pernah bisa dibangun di atas air mata dan pengkhianatan. Pikirkan trauma pasanganmu. Ketika perselingkuhan terbongkar, pasanganmu akan mengalami trauma serius. Mereka bisa kena depresi, gangguan kecemasan, bahkan post-traumatic stress disorder. Kamu pikir kamu bahagia? Kebahagiaanmu itu akan selalu dihantui penderitaan orang lain. Keberkahan dalam harta, waktu, dan hidupmu juga akan hilang. Semua uang yang kamu gunakan untuk selingkuh, semua waktu yang kamu curi dari keluarga, itu semua akan jadi sumber masalah baru. Belum lagi efek domino ke anak. Kalau punya anak, ini adalah luka seumur hidup yang kamu berikan. Mereka akan tumbuh dengan trust issue dan mungkin menganggap perselingkuhan adalah hal yang normal atau wajar. Kamu sedang mewariskan trauma. Jadi, hentikan drama dan pilih hidup yang nyata. Kalau kamu gak bahagia di pernikahanmu, berani selesaikan secara dewasa. Bicara, pergi ke konseling, atau putuskan berpisah. Jangan pengecut dengan memilih melarikan diri lewat selingkuh. Dalam agama Islam pun, perselingkuhan itu adalah perbuatan yang sangat keji dan termasuk dosa besar, bahkan digolongkan sebagai zina. Pernikahan adalah janji suci dan amanah yang harus dijaga. Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami atau istri bertanggung jawab menjaga kehormatan dan kesetiaan pasangan. Perselingkuhan adalah pengkhianatan terberat terhadap amanah ini. Lalu, bagaimana untuk membangun ketenangan sejati? Jika kamu benar-benar ingin hidup tenang dan bahagia, lakukan beberapa hal ini. Pertama, jujur sampai akar. Akui masalahmu. Jujur ke diri sendiri, apa yang sebenarnya kamu cari? Kekurangan ada di kamu atau di pasanganmu? Beranikan diri untuk bicara terbuka dengan pasangan tentang masalah yang ada. Kedua, komitmen total. Jika kamu memilih bertahan dengan pasangan, maka setialah 100%. Blok semua kontak selingkuhan, hapus jejak digital, dan fokus perbaiki hubungan yang sah. Ketiga, cari bantuan profesional. Kalau rasa ingin selingkuh itu terus-terusan muncul dan tak terkontrol, mungkin ada masalah mental atau emosional yang butuh bantuan terapis atau psikolog profesional. Jangan malu. Keempat, perkuat iman. Dekati Allah, Sang Pencipta. Ingat terus bahwa setiap perbuatanmu dicatat. Perbanyak ibadah, puasa, dan doa agar hatimu dijaga dari godaan setan. Ngomong emang gampang. Tapi, gimana kalau semua nasihat di atas sudah didengar, sudah dibaca,
tapi hati dan pikiran tetap berkata, "Ah, gue nggak bisa. Gue memang begini orangnya." Ini poin akhirnya. Ketika seseorang sudah memilih untuk menjadikan perselingkuhan sebagai sifat dasar dan menganggap komitmen adalah lelucon, maka memang ada batas di mana nasihat tidak lagi berguna. Jika pengkhianatan sudah mendarah daging, dan kamu tidak punya sedikit pun niat untuk berubah dan berhenti menyakiti, maka ketahuilah, kamu tidak akan pernah hidup tenang. Kesenanganmu akan selalu dibumbui kecemasan, kebohonganmu akan terus mengejar, dan kamu akan terus berlari dari satu kebohongan ke kebohongan lain. Kamu hanyalah bom waktu. Cepat atau lambat, bom itu akan meledak, menghancurkan bukan hanya pasanganmu, tapi juga reputasi, anak-anak, dan dirimu sendiri. Dan kebahagiaan sejati mustahil diraih. Ketenangan sejati datang dari hati yang bersih dan jiwa yang damai, bukan dari hati yang penuh rahasia dan pengkhianatan. Pada akhirnya, setia adalah pilihan moral. Kalau kamu memilih untuk hidup dengan menyakiti dan berkhianat, itu bukan takdir. Itu adalah pilihanmu untuk hidup dalam kekacauan dan jauh dari keberkahan. Untuk para korban, jangan pernah salahkan dirimu atas pilihan buruk pasanganmu. Mereka selingkuh karena mereka egois, bukan karena kamu kurang. Dan pesan untuk si pelaku, jika kamu tidak bisa setia, beranilah untuk melepaskan, daripada bertahan dan terus menyakiti. Itu lebih mulia daripada hidup dalam topeng kebahagiaan palsu. Hidup ini cuma sekali. Jangan sia-siakan kesempatanmu untuk merasakan cinta yang tulus dan tenang, bukan cinta yang penuh rahasia dan ketakutan. Bahagia itu simpel, jujur sama diri sendiri, jujur dengan pasangan. Kalau nggak suka, lepaskan, jangan ikat dan sakiti. Sekarang tahu kan, isi kepala si tukang selingkuh itu kayak apa? Penuh konflik, ego, dan lari dari tanggung jawab. Jangan sampai kamu jadi salah satunya. Pikirkan baik-baik, hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan dalam dosa dan kekacauan. Gimana menurut kalian? Apakah kamu pernah dengar cara selingkuh yang lebih unik lagi? Spill aja di kolom komentar. Dan besok, kita mau bahas apa lagi? Suka sama videonya? Lanjut dengan like dan subscribe biar kamu bisa terus nambah ilmu serta wawasan baru.